Kembali lagi dengan channel YouTube Gudangsel. Untuk saat ini kita akan bahas tentang Vivo V25 5G. Untuk Gudangsel sendiri itu kita jelasin juga untuk lokasinya. Lokasi pembelian kita itu ada di Jalan Negarawangi nomor 27 Tasikmalaya. Jadi untuk teman Halo guys, jadi ini adalah berbagai penghargaan yang telah didapatkan oleh Gudangsel. Gudangsel adalah sebuah toko HP yang sangat besar berada pada pusatnya di Tasikmalaya. Banyak sekali penghargaan yang telah didapatkan oleh Gudangsel. Bahkan Gudangsel pernah menjadi toko penjualan terbanyak HP Samsung pada masanya loh. Menarik banget gak sih kalau kalian lihat penghargaannya aja sebanyak ini? Gimana sih tokonya? Tokonya gede banget guys. Ya, tokonya di Tasik itu pusatnya. Tapi kalau kalian yang ada di luar kota, kalian bisa order kok lewat Shopee, Tokopedia yang alamatnya aku sertain di deskripsi. Ceki-ceki ya, kalau mau beli nggak usah ragu, let's go to Gudangsel. teman-teman yang dekat bisa langsung datang ke Gudangsel. Nah, kita akan coba review sedikit tentang Vivo V25 5G. Karena untuk Vivo V25 5G tersebut, kita itu rilis di bulan Agustus 2022. Nah, kita perkenalkan dulu kita Vivo V25 5G. Nah, pertama kita untuk harganya nih. Harganya sekarang ada cashback 500.000 untuk pembelian Vivo V25 5G yang dulunya harganya 5.999.000, sekarang hanya 5.499.000. Itu ada cashback sekitar 500.000. Jadi tunggu apa lagi untuk segera dapatkan unitnya. Kemudian kita bahas sedikit tentang V25 5G dari model dulu, model dan warna. Untuk model Vivo V25 5G sudah mengusung model terbaru, yaitu model 2D glass. Kemudian untuk warnanya tersendiri itu ada warna aquamarine blue. Yang pertama aquamarine blue, kemudian ada diamond black untuk warna hitamnya. Nah, kita kupas sendiri nih dari warna tersebut. Untuk warna aquamarine ini memang warna yang sangat spesial. Kenapa? Apabila warna aquamarine tersebut terkena sinar cahaya matahari, itu akan berubah jadi warna hijau dalam waktu 3 detik saja. Dan setelah 3 detik kemudian kembali ke warna asalnya, ke warna biru. Selain itu, untuk warna hitam tersendiri itu sudah anti goresan karena sudah dilengkapi dengan AG Matte Glass, salah satu material untuk bahan handphone saat ini yang bisa dibilang sangatlah bagus dan sangatlah kuat untuk AG Matte Glass-nya. Kemudian kita lihat dulu apa aja sih yang ada di Vivo V25 5G. Pertama, untuk warna aquamarine blue ini bisa rubah warna untuk back cover belakangnya. Kemudian kameranya ada 3 untuk kamera belakang. Kamera utama 64 megapiksel, kemudian ada kamera bokeh 12 megapiksel, kemudian ada kamera makro 2 megapiksel. Kemudian beralih ke depan. Kemudian untuk beralih untuk kamera depan, untuk kamera depan ini sudah menggunakan kamera depan 50 megapiksel untuk kamera depannya. Kemudian selain daripada itu, di samping kiri sudah ada yang namanya tombol on off, kemudian ada tombol volume, dan kemudian untuk di bagian bawah kita sudah tidak ada yang namanya lubang jack audio. Karena untuk audio sendiri itu sudah menggunakan TWS ataupun headset Bluetooth yang sudah menggunakan konektivitas Bluetooth 5. Kemudian ada port USB 3.0 untuk konektivitas charger ataupun misalkan bisa dipakai juga untuk audionya. Kemudian ada lubang speaker di sini. Dan kemudian yang paling spesial ini sudah menggunakan screen touch ID atau sidik jari di atas layar. Jadi untuk harga 5 jutaan ini sudah menggunakan sidik jari di atas layar, dan kemudian bisa dilihat bezel sampingnya. Ini bezel samping untuk di bodi samping sudah menggunakan glass look dan juga sudah menggunakan 2,5D. Jadi untuk bagian sampingnya terlihat rapi dan mungkin terlihat berkilau juga karena sudah dilapisi dengan glass look. Kemudian apa aja sih yang didapat dari Vivo V25 5G tersebut? Nah, apabila teman-teman membeli Vivo V25 5G, apabila teman-teman melakukan pembelian V25 5G, itu sudah ada apa aja sih di isi boxnya? Pertama, ada unitnya, kemudian ada silikon, ada anti goresnya juga sudah langsung kepasang.
Kemudian ada nih charger ada, kemudian ada kabel data, dan kemudian ada buku panduan manualnya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir beli charger lagi karena memang sudah tersedia di unitnya tersebut. Kemudian kita lihat untuk desainnya nih, karena sudah menggunakan desain terbaru 2,5D. Desainnya seperti apa? Mari kita lihat. Yang spesial ini dari Aquamarine Blue sudah saya sebutkan tadi, itu apabila terkena cahaya matahari itu akan berubah warna langsung menjadi warna hijau. Jadi ini salah satu teknologi terbaru dari Vivo karena sudah menggunakan changing AG color, jadi perubahan warna dalam 3 detik. Kemudian kita lihat untuk kameranya. Untuk kameranya sudah menggunakan kamera 64 megapiksel di bagian kamera utama. Kemudian ada 8 megapiksel, ini sudah mengusung ultra wide. Kemudian ada 2 megapiksel super makro. Dan ada hal yang spesial menurut saya itu di kamera utamanya. Apa aja sih yang spesial di kamera utamanya? Pertama, kita sudah menggunakan video bokeh di kamera utama, dan barang tentu untuk kameranya juga sudah menggunakan OIS. Apa itu OIS? Optical Image Stabilization. Jadi untuk kamera utamanya sudah menggunakan perekaman dengan minim getaran dengan menggunakan lensa OIS. Jadi untuk kameranya sangat berguna sekali apabila digunakan untuk perekaman video. Kemudian kita beralih untuk kamera depan. Kamera depan sudah menggunakan kamera 50 megapiksel. Sudah menggunakan autofocus dan juga sudah menggunakan autofocus, dan ada sedikit wide sekitar 120 derajat. Juga sudah menggunakan Aperture 2.0 untuk di kamera depannya. Jadi untuk cahaya yang dihasilkan di kamera depannya itu sangat mumpuni sekali, baik malam ataupun siang. Jadi teman-teman bisa diuji langsung untuk kamera depannya. Kemudian selain daripada itu untuk layar nih, untuk layar kita cek dulu. Untuk layarnya, ini layarnya sudah menggunakan layar Super AMOLED dengan Super AMOLED dengan layar refresh rate di 90 Hz, sudah support HDR10+, dan kemudian ini sudah di 1300 nits. Kemudian selain daripada itu, untuk layarnya sendiri sudah menggunakan teknologi untuk perlindungan layarnya dari Jerman, yaitu Sensenkos. Itu setara dengan Corning Gorilla Glass versi 5. Jadi untuk perlindungan di kamera depannya ini sangatlah membantu sekali dengan tahan getaran. Kemudian apabila ada goresan di layarnya itu dapat ditanggulangi dengan perlindungan layar tersebut. Kemudian kita beralih nih ke spesifikasi. Spesifikasi sudah menggunakan Android 13, kemudian Pantas OS 13, dan juga sudah menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu Dimensity 900 dengan pabrikasi di 6 nanometer. Apa aja sih keunggulannya? Nah, untuk chipset Dimensity 900 itu pertama kita sudah support 5G tentunya untuk di jaringannya. Kemudian udah support untuk game berat, misalkan untuk pemakaian berat, karena untuk skor Antutunya di atas rata-rata. Selain daripada chipset menggunakan chipset Dimensity 900, kita juga sudah menggunakan RAM 8GB dengan internal 256GB. Juga ada tambahan extended RAM sekitar 8GB. Jadi total RAM semua RAM itu 16GB. Kemudian untuk baterai sudah menggunakan baterai 4500 mAh dengan 44 watt plus charging. Jadi teman-teman jangan khawatir, baterai 4500 mAh itu kuat nggak sampai sore atau sampai malam? Kuat, karena kita sudah menggunakan layar AMOLED di 90 Hz. Jadi saya jamin untuk baterai pasti awet seharian. Kemudian untuk pengecasannya juga nggak perlu khawatir, nggak perlu lama-lama karena sudah menggunakan pengecasan di 44 watt plus charging. Jadi untuk pengecasan itu bisa dibilang 0 sampai 50% itu hanya membutuhkan waktu sekitar 34 menit saja. Dan 0 sampai 100 itu hanya membutuhkan waktu sekitar 56 menit saja. Jadi untuk pengecasannya super cepat. Kemudian ada pertanyaan, berjalan di Android berapa? Androidnya sudah berjalan di Android 13 dengan Pantas OS 13 model terbaru dari Vivo V25 5G. Nah, untuk konektivitas nih ada apa? Pertama, kita sudah menggunakan
konektivitas Bluetooth versi 5. Kemudian ada jaringan 4G, jaringan 5, dan jaringan ada juga NFC. Yang spesial NFC di Vivo V25 5G itu tidak hanya bisa mengecek kartu e-money ataupun misalkan perpindahan data aja. Kita juga udah bisa enskripsi data gedung, misalkan enskripsi tiket itu sudah bisa. Karena Vivo V25 5G itu NFC-nya multifungsi gitu. Kemudian harganya berapa sih Kak? Untuk harganya itu launching itu di harga 5.999. Sekarang mulai bulan ini ada cashback sekitar 500.000, jadi total harga 5.499 atau 5.500.000. Nah, itu untuk harganya. Mungkin hal yang perlu diperhatikan dari Vivo V25 5G, pertama, kita tidak ada yang namanya 3,5 jack audio. Kemudian untuk SIM-nya ini hybrid ya, bukan dual SIM tapi hybrid. Walaupun misalkan ada beberapa kekurangan dan kelemahan, kita juga ada beberapa poin menarik nih di Vivo V25 5G. Pertama, jaringannya 5G ready to use di akhir tahun ini. Karena sudah menggunakan karena sudah support jaringan NS40 dan NS30. Kemudian apalagi layarnya sudah Super AMOLED dengan HDR10 Plus-nya. Dan yang paling utama sih sebenarnya di kameranya, sudah menggunakan kamera utama 64 megapiksel dan juga sudah menggunakan video bokeh. Jadi tunggu apa lagi nih teman-teman? Harga 5.400.000 dapat video bokeh dan juga bisa bikin video sinematik juga. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Buruan sekarang bisa langsung datang ke gudang sel yang beralamat di Jalan Negarawangi nomor 27 Tasikmalaya. Selain daripada itu, kita juga bisa penjualan lewat e-commerce. E-commerce-nya gudang sel nih. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, ada Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi untuk info lebih lanjut bisa DM ataupun bisa hubungi nomor di bawah ini karena ada penawaran menarik untuk Anda semua gitu. Kesimpulannya mungkin untuk video kali ini saya